Mahiyal ibadatu, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ya kayak ibadah, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah yang lain. Tapi kita tidak mendefinisikan contoh dari ibadah, tidak. Tapi kita mendefinisikan ibadah itu dari cakupannya. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah dari sisi cakupannya secara umum. Hiya, ibadah itu, lughatan, secara bahasa. Ibadah secara bahasa adalah al-khudu'u wadh-dhillu. Al-khudu'u wadh-dhillu. Ibadah secara bahasa adalah al-khudu'u, tunduk, wadh-dhillu, merendah. Jadi kalau kita melakukan ibadah kepada Allah, kalau kita melakukan suatu ibadah, maka berarti terkandung di situ sebuah ketundukan dan sebuah kehinaan. Kita sekarang mau belajar. Belajar adalah sebuah ibadah. Maka terkandung dalam sebuah ibadah yang kita lakukan ini, terkandung apa? Ketundukan kepada yang memerintah, dan mengandung kehinaan kepada yang memerintah. Ketika Anda menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang itu berunsur ibadah, berarti ketika Anda menjauhi larangan Allah, ada sisi ketundukan dan ada sisi kehinaan kepadanya. Maka pahami semua amalan yang engkau lakukan karena Allah, baik itu berbentuk melakukan atau meninggalkan, maka terkandung di dalamnya dua poin. Poin pertama, mimbab al-khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa mimbab adzil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah definisi ibadah secara bahasa. Dan hayati. Anda menghayati ini, maka akan sempurna ubudiyah Anda kepada Allah. Anda kalau menghayati ini, maka akan sempurna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memahami ini, tidak akan sempurna ubudiyah Anda. Tidak akan sempurna penghambaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan Allah menciptakan kita itu hanya sebagai hamba, dan kita harus tahu status kita sebagai hamba. Dan itu apa itu hamba? Nah, ini harus kita pahami. Apa itu hamba? Nah, inilah pelajaran kita di sini. Kalau engkau itu menjadi hamba, berarti Anda itu adalah orang yang tunduk dan menghinakan diri di depannya. Taib wa syar'an, secara syariat. Wa syar'an, apa itu ibadah secara syar'an? Dia adalah imtithalul amri, melakukan perintah dilakukan, wan nahi, melakukan larangan untuk dijauhi. Dan tidak dikatakan salah kalau menjauhi larangan itu dikatakan imtithal, tidak salah. Jadi nanti mungkin ada sedikit kritikan di sini. Kenapa imtithalul amri wan nahyi? Kenapa di sini ada kata-kata imtithalun nahi? Melakukan larangan. Kaif larangan kamu lakukan? La, laisa hadzal maksud. Wa innama, larangan itu dijauhi. Tapi menjauhi larangan itu dinamakan apa? Imtithal juga. Di larangan dinamakan imtithal juga, karena menjauhi larangan itu dikatakan fi'lun, perbuatan. Menjauhi larangan itu namanya apa?
dinamakan fi'lun, perbuatan juga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Adalah mereka-mereka itu tidak saling al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maknanya mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala menamai labisa ma kanu yaf'alun. Allah menamai fi'lun, perbuatan, padahal mereka tidak melakukan, padahal mereka tidak melakukannya. Jelas? Maka takbir imtithalul amri wan nahi, ai perintah dijauhi, perintah dilakukan, perintah dilakukan, wan nahi, larangan dijauhi. Tapi menjauhi larangan itu juga dinamakan fi'lun, yaitu perbuatan. Ai perbuatan melakukan perintah, perbuatan menjauhi larangan. Hakada mana? Idzan ibadah itu apa sih? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lihat, ala jihatil mahabbati war raja'i wal khaufi. Akan tetapi di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan harus ala jihati al mahabbah, harus diiringi rasa cinta, war raja'i dan mengharap, wal khaufi dan takut. Hadza namanya ibadah. Kalau ibadah hanya menjalankan perintah enggak sempurna. Kalau ibadah hanya menjauhi larangan enggak sempurna. Akan tetapi ibadah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan harus diikat. Harus diikat. Satu, karena cinta. Kedua, mengharap. Ketiga, karena takut. Anda sekarang ngaji, ibadah atau enggak? Ibadah. Berarti antum menjalankan sebuah perintah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Rasul alaihi salatu wasalam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Makanya Anda belajar. Taib, berarti belajar adalah sebuah ibadah. Dan ibadah bentuknya imtithalul amri, menjalankan perintah. Tapi ingat, kenapa Anda belajar? Satu, karena cinta kepada Allah. Anda belajar ini karena cinta kepada Allah. Karena Allah yang memerintahku untuk belajar, aku belajar karena cintanya, karena cinta kepada Allah. Yang kedua, kenapa Anda belajar? Karena Anda mengharap pahalanya Allah, mengharap surganya Allah, mengharap kasih sayangnya Allah, mengharap surganya Allah. Ketiga, kenapa Anda belajar? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksaannya, takut nerakanya, takut Allah itu syadidul iqab, Allah itu intiqam, Allah nanti mengsengsarakan saya takut nanti malah sengsara. Begitu semua perkara ibadah harus didasari dengan tiga ini, mahabbatan wa khaufan wa rojaan. Dan ini sering luput dari kita, luput dari kita. Kita yang penting jalan ibadah. Iya benar, nggak salah, tapi harus diiringi dengan tiga perkara tadi. Anda sholat, kenapa Anda sholat? Menjalankan perintah. Aqimus sholat. Kenapa Anda zakat? Menjalankan perintah. Wa atuz zakah. Kenapa Anda puasa? Kutiba alaikumusiyam. Sebagaimana adilah yang lainnya. Tapi ingat, kenapa Anda lakukan ini semuanya? Karena cinta kepada Allah, karena mengharap Allah, mengharap surganya Allah, dan takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu nastahdzir, kita hadirkan dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda tidak pacaran? Karena cinta kepada Allah Anda enggak pacaran. Kenapa Anda tidak pacaran? Karena aku mengharap surganya Allah. Kenapa Anda enggak pacaran? Takut nerakanya Allah. Begitu. Kenapa Anda tidak berdusta? Aku kalau berdusta. Kenapa Anda enggak berdusta? Tidak. Karena aku cinta sama Allah. Kenapa enggak berdusta? Karena aku mengharap surganya Allah.
Kenapa nggak berdusta? Karena aku takut nerakanya Allah. Semua putaran ibadah ubudiyah itu harus didasari mahabbah, khauf dan roja. Jelas insyaallah kan? Ana ambil ini, tidak ambil definisi ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarallah. Ana lebih mendalam pada definisi ini sehingga ana ambil definisi. Ana tahu definisi yang kedua, definisi yang ketiga juga ada. Tapi ana sebutkan definisi ini karena definisi lebih mencakup bagi saya. Lebih mencakup bagi saya. Karena apa? Karena otomatis ketika Anda menjalankan perintahnya, berarti pasti itu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ketika Anda menjauhi larangan, pasti itu yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas karena ismun jami' likulli ma yuhibbullah, nama yang mencakup apa saja kan? Otomatis menjalankan perintah dan menjauhi larangan, jelas. Kan begitu. Karena semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhai, pasti itu yang Allah perintahkan dan pasti itu yang Allah larang. Yang Allah larang jauhi, yang Allah perintahkan lakukan, kan begitu. Tapi ingat, semua harus berporos 3 perkara tadi: cinta, khauf dan roja. Syekhul Islam atau Ibnul Qayyim menyebutkan, ya kawan, ibaratkan poin tadi mahabbah, khauf, wa roja, itu ibaratkan kayak burung. Diibarat kayak burung. Burung itu tidak akan bisa terbang menuju Allah. Burung itu burung itu tidak akan bisa terbang menuju apa yang dia inginkan kecuali memiliki 2 ini, memiliki 3 ini. Apa itu? Kepala dan 2 sayap. Tahukah Anda terletak di manakah mahabbah itu? Di kepalanya. Burung tidak akan bisa hidup apalagi terbang kalau nggak ada kepalanya. Jelas? Ternyata kunci daripada semua ubudiyah ini adalah cinta. Cinta ini memonopoli semuanya. Memonopoli semua. Anda belajar. Kenapa belajar? Cinta kepada Allah. Memonopoli semua. Semua ikhwan, kalau sudah cinta, Anda akan lakukan apapun Anda lakukan demi cinta. Demi cinta. Bayangkan orang seneng HP, minta orang tua. Hanya ada 2 ultimatum bagi orang tua: saya mondok atau belikan HP, atau saya mondok. Mumet kan? Kenapa sampai begitu? Cinta HP. Ultimatumnya 2, mondok atau belikan HP. Masya Allah, mumet orang tua. Mondok atau belikan HP. Ultimatum, ya kan? Padahal mondoknya dia itu khairun, lebih baik daripada HP. HP nggak ada apa-apanya dengan antum mondok, nggak ada bandingannya. Apa itu HP? Tapi Anda ngasih ultimatum hanya 2, mondok ataukah HP. Kenapa dia lakukan itu? Karena cinta. Karena cinta. Maka cinta itu memonopoli semuanya, adalah cinta. Makanya Ibnu Qayyim membahasakan itulah kepala. Anda gak tahu mana khauf dan mana roja? Adalah 2 sayap. 1 sayap, burung itu nggak bisa terbang. Ketika dia nggak bisa terbang, pasti akan disantap oleh lawannya. Pasti akan disantap oleh lawannya. Dan pasti dia akan mati. Ketika dua-duanya nggak ada, hanya ada kepala dan nggak punya sayap, mau kemana dia? Pasti juga akan mati. Begitu pula ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa 3 ini juga akan mati, juga akan mati. Oleh karenanya teman-teman semuanya, mari kita perhatikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tadi. Tunjukkan semua itu karena rasa cinta kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, turunnya ubudiyah kita dikarenakan turunnya mahabbah. Ubudiyah kita itu turun karena turunnya mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin turun mahabbah, semakin turun ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.